Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Tim-tim basket tentunya akan senang jika mereka berhasil mendatangkan seorang superstar dan akan membangun roster di sekitar mereka. Namun yang tak kalah penting adalah peran para role players, pemain-pemain yang memiliki peran dengan satu tugas utama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Inilah dia tipe-tipe role players yang ada di tim basket. Dalam setiap starting five yang hebat, butuh seorang six man yang dapat diandalkan untuk bisa melanjutkan performa bagus tim dari bench. Six man atau pemain keenam adalah sebutan untuk pemain yang bermain dari bangku cadangan, namun tetap memberikan performa yang selevel dengan 5 pemain utama. Setiap tim membutuhkan six man mumpuni, karena tidak mungkin 5 pemain utama dalam tim tersebut selalu bermain setiap menitnya. Perannya pun beragam sesuai dengan situasi. Ia bisa diharapkan meneruskan performa bagus tim ketika sedang memimpin, atau memberikan solusi baru dalam bermain ketika tim sedang tertinggal. Seorang six man biasanya berperan untuk memimpin second unit tim yang sedang bermain di lapangan. Karena jika tidak ada six man tersebut, maka second unit akan kesulitan. Terkadang bahkan pelatih memang menempatkan six man bermain dari bangku cadangan, bahkan ketika ada pemain lain yang mungkin tidak lebih berbakat darinya di starting five. Pelatih mengambil keputusan tersebut agar six man bisa memberikan opsi lain dari sisi strategi, bergantung ketika tim sedang memimpin atau ketinggalan. Begitu penting peran six man untuk tim, NBA bahkan memberikan penghargaan khusus untuk para pemain cadangan ini yang disebut sebagai Six Man of the Year. James Harden, mantan NBA MVP 2018, juga sempat menjalani peran sebagai six man ketika bermain untuk Oklahoma City Thunder, di mana ia pernah meraih gelar Six Man of the Year 2012 dan membentuk Big Three bersama Kevin Durant dan Russell Westbrook. Manu Ginobili mungkin menjadi salah satu six man terbaik sepanjang masa. Membentuk Big Three bersama Tim Duncan dan Tony Parker di San Antonio Spurs, Ginobili memberikan energi baru untuk skuad asuhan Greg Popovich tersebut dari bangku cadangan. Beberapa pemain lain yang terkenal dengan perannya sebagai six man adalah Jamal Crawford, Lou Williams, Jason Terry, dan lainnya. Sesuai namanya, tipe role player rim protector adalah mereka-mereka yang ditakuti di bawah ring, dengan tugas utama menghalau segala tembakan terutama di bawah ring. Pada dekade-dekade lalu, center yang dominan di bawah ring memang menjadi kekuatan utama sebuah tim. Kita bisa lihat dengan munculnya nama-nama seperti Will Chamberlain atau Shaquille O'Neal. Zaman sekarang, seorang center juga dituntut untuk bisa bermain di perimeter, atau bahkan menjadi pengatur serangan. Namun bukan berarti center dengan kemampuan defense di bawah ring yang baik tidak diperlukan oleh tim. Tembakan yang paling efisien di NBA saat ini adalah tembakan 3 angka dan layup atau dunk di dekat ring. Dan keberadaan center yang memiliki kesadaran defense yang tinggi dapat mempengaruhi layup lawannya tersebut. Peran sebagai rim protector tak hanya diukur dari berapa jumlah blok yang bisa mereka dapatkan, namun juga dengan keberhasilan tembakan pemain yang melakukan tembakan ketika dijaga center tersebut. Selain dituntut untuk bisa menjadi rim protector yang baik, role players dengan tipe ini juga harus bisa melakukan rebound, baik dalam offense maupun defense. Keuntungan dari para big man ini adalah ukuran badannya yang dapat lebih mudah menjangkau bola-bola yang tak masuk ke ring. Dalam defense, setelah melakukan pertahanan dari pemain yang menembak, big man diharapkan dapat mengambil bola rebound dan memulai serangan. Dalam offense, setelah tembakan yang dilakukannya atau rekan timnya tidak masuk, offensive rebound dapat berperan penting sebagai kesempatan kedua untuk tim mencetak angka. Beberapa contoh role players dengan tipe rim protector dan rebounder ini adalah Steven Adams, Hassan Whiteside, dan Jarrett Allen. Role player dengan tipe ini adalah pemain-pemain yang memberikan energi baru kepada tim, menjadi mentor kepada pemain yang lebih muda, dan membentuk kultur di ruang ganti. Peran energy players ini tidak begitu terlihat di atas lapangan. Namun di bangku cadangan, ia akan menyemangati rekan setimnya yang sedang bermain dan membantu pelatih menjelaskan strategi kepada pemain yang mungkin baru masuk ke tim. Sesuai dengan tugasnya, Biasanya role players ini adalah para pemain veteran yang menit bermainnya sudah tidak terlalu tinggi.
namun pengalamannya masih berharga untuk tim. Dalam berbagai kesempatan, pemain-pemain dengan peran ini juga sering disebut dengan OG players. Dan tren ini dimulai dari South Beach, Florida. Adalah Miami Heat yang mempopulerkan peran pemain dengan tugas ini, saat mereka terus mengisi satu slot di roster mereka untuk pemain veteran Udonis Haslem. Dalam 8 tahun terakhir di karirnya bersama Heat tidak banyak menurunkan Haslem dalam pertandingan. Namun mereka tetap memberikan tempat di bangku cadangan untuknya, dan perannya begitu penting dalam keberhasilan Heat lolos ke NBA Finals 2020-2023. Mengapa Heat terus mengontrak Haslem meski tak menggunakannya di atas lapangan? Pelatih Heat, Erik Spoelstra, mengatakan bahwa Haslem adalah pemain yang membangun kultur di dalam tim. Haslem akan menjadi orang yang pertama menyambut ketika masuk ke tempat latihan. Ada pemain yang baru masuk ke tim, Haslem akan langsung memperkenalkan dirinya. Ia adalah pemain yang menjaga kultur Heat. Dengan keberhasilan Heat membentuk tim dan memaksimalkan peran Haslem untuk membantu mencapai partai final, akhirnya tren tersebut juga diikuti oleh berbagai tim. Lawan Heat di final 2023 sekaligus juara bertahan NBA, Denver Nuggets, merekrut center veteran DeAndre Jordan sebagai pemain dengan peran seperti Haslem itu. LeBron, Korver for three. Sesuai namanya, 3-point specialist adalah pemain-pemain dengan kemampuan tembakan 3 angka di atas rata-rata, sehingga tim hanya akan menugaskannya sesuai perannya tersebut. Pemain-pemain dengan peran 3-point specialist ini tidak dituntut untuk membuat kesempatan menembaknya sendiri dari dribble. Kadang mereka hanya perlu berada di tempat yang tepat untuk menerima bola dan langsung melakukan tembakan. Role player ini tak hanya berperan untuk langsung menembak tembakan 3 angka, namun juga membuat ruang di lapangan saat menyerang sedikit lebih luas. Karena para pemain bertahan harus siap jika pemain ini menembak bola. Hal ini sering terlihat dengan tim yang memiliki pemain bintang dengan kemampuan utama untuk melakukan drive ke ring. Jika pelatih memasukkan 2 atau 3 3-point specialist di atas lapangan, maka ruang di dekat ring menjadi sedikit lebih luas, karena pemain bertahan berjaga lebih dekat ke garis 3 angka. Jika ada ruang di area paint, pemain bintang tersebut bisa mengeksploitasinya dengan melakukan layup atau dunk. Jika ternyata di area paint sudah penuh dengan pemain bertahan, maka sang bintang dapat melakukan operan keluar, di mana 3-point specialist sudah siap melakukan tembakan. Peran 3-point specialist ini makin lama juga makin berkembang, dan muncul tipe role player lainnya yang kerap kita kenal dengan 3&D players. Biasanya, 3&D players adalah pemain yang banyak beroperasi di daerah sayap ketika menyerang, untuk menembak tembakan 3 angka. Namun ketika bertahan, ia bisa menghadapi pemain dari berbagai posisi. Jelas sebagai pelatih, memiliki pemain tipe ini memiliki keuntungan besar di sisi menyerang ataupun bertahan. Namun tipe pemain 3&D ini juga makin langka. Juara NBA tahun 2020, Los Angeles Lakers memiliki 2 pemain 3&D yang penting, dalam diri Danny Green, LeBron goes baseline, hits an open Green, and the three is on target. Dan Kentavious Caldwell-Pope. Ada tipe role player lain yang kami lewatkan? Tulis dan diskusikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video kami lainnya ya.